Pulau Madagaskar adalah sebuah pulau besar yang terletak di sebelah timur benua Afrika. Karena terpisah, maka satwa yang hidup di Madagaskar lebih banyak yang berbeda dengan satwa di Afrika. Ada banyak hewan endemik atau hewan asli yang hanya bisa ditemukan di Madagaskar. Salah satunya adalah hewan unik yang bernama fossa. Fossa adalah mamalia karnivora predator puncak di Pulau Madagaskar. Tapi bukan itu saja keunikan mereka. Di Pulau Madagaskar yang ada di Samudra Pasifik, menariknya pulau ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dengan berbagai macam hewan unik. Salah satu binatang terkenal adalah fossa, di mana hewan ini menjadi karnivora terganas yang ada di pulau ini. Berikut ini adalah hal-hal unik yang harus kamu ketahui tentang fossa. Mungkin saja suatu saat nanti kamu ada keinginan untuk menjadi wisatawan ke Madagaskar sana. Nomor 10. Penampilan fisik fossa. Fossa adalah mamalia predator asli di Pulau Madagaskar. Fossa sebenarnya lebih dekat secara evolusioner dengan keluarga kucing, bukan musang. Meskipun ada beberapa persamaan dalam penampilan fisiknya dengan musang, penelitian genetik dan studi evolusi menunjukkan bahwa fossa lebih terkait dengan keluarga kucing. Sebagai catatan tambahan, fossa adalah anggota tunggal dari famili Eupleridae di Madagaskar yang juga mencakup beberapa spesies lain yang terkait dengan musang. Fossa memiliki panjang tubuh sekitar 70-80 cm, sementara ekornya dapat mencapai panjang sampai sepanjang tubuhnya juga. Ukuran ini menjadikan fossa sebagai hewan yang relatif besar dibandingkan sebagian besar predator lain di Madagaskar. Fossa memiliki tubuh yang ramping dan agak memanjang. Dengan proporsi yang baik antara tubuh dan ekor, ukuran yang cukup besar membantu mereka dalam menjalankan peran mereka sebagai predator puncak di ekosistem Madagaskar. Nomor 9. Kekuatan dan ketajaman gigi luar biasa. Fossa memiliki adaptasi khusus pada rahang dan gigi mereka yang memungkinkan mereka untuk menyerang dan membunuh mangsa yang lebih besar dari ukuran tubuh mereka sendiri. Fossa memiliki rahang yang kuat dengan otot-otot yang berkembang baik. Hal ini memberi mereka kemampuan untuk menghasilkan tenaga gigitan yang kuat saat menyerang mangsanya. Dengan rahang yang kuat, fossa dapat memegang mangsa mereka dengan erat dan mempertahankan cengkraman yang kuat saat berburu. Salah satu ciri khas fossa adalah gigi taring mereka yang panjang dan tajam. Gigi taring ini sangat penting dalam menyerang dan membunuh mangsa. Fossa menggunakan gigi taringnya untuk mengoyak daging mangsa dan memberikan luka yang fatal pada bagian vital tubuh mangsanya. Gigi taring fossa sangat tajam dan tahan lama. Struktur gigi yang kuat memungkinkan fossa untuk menahan tekanan saat mengunyah dan merobek daging. Hal ini penting karena fossa seringkali harus mengatasi tulang atau jaringan keras lainnya saat memakan mangsa mereka. Gigi fossa memiliki bentuk yang sesuai dengan perannya sebagai predator. Gigi taringnya lebih panjang dan melengkung. Ini memungkinkan fossa untuk merobek daging dengan efisien dan menghancurkan materi yang lebih keras lagi. Nomor 8. Hewan soliter dan nokturnal. Fossa adalah hewan soliter yang berarti mereka cenderung hidup dan berburu sendirian. Mereka tidak hidup dalam kelompok sosial atau berkelompok dalam keluarga besar. Setiap fossa memiliki wilayah kekuasaan yang mereka pertahankan dan jarang berinteraksi dengan sesama fossa lainnya, kecuali saat mencari pasangan untuk kawin. Fossa adalah hewan yang aktif di malam hari atau disebut juga sebagai hewan nokturnal. Mereka memiliki adaptasi khusus
untuk berburu dan beraktivitas di lingkungan yang redup dan gelap. Pada siang hari, mereka biasanya hanya beristirahat di dalam lubang atau di atas pepohonan. Meskipun fosa aktif di malam hari, penglihatan mereka cukup baik dalam kondisi cahaya rendah. Mata mereka dilengkapi dengan pupil yang dapat melebar, memungkinkan lebih banyak cahaya masuk untuk membantu melihat di malam hari. Selain itu, pendengaran mereka juga tajam, memungkinkan mereka mendeteksi suara mangsa atau bahaya di sekitar mereka. Fosa mengandalkan indera penciuman mereka yang sangat baik untuk melacak dan menemukan mangsa. Mereka memiliki hidung yang peka dan dapat mengendus jejak dan aroma mangsa dari jarak yang cukup jauh, bahkan di malam yang gelap. Pada malam hari, fosa keluar dari tempat persembunyian mereka untuk mencari makanan. Mereka memanjat pohon dengan lincah untuk mencari mangsa seperti lemur dan burung yang beristirahat di atas pepohonan. Fosa melompat dari cabang ke cabang atau berayun melalui tali rotan untuk mengejar mangsa mereka. Mereka juga memanfaatkan kemampuan merayap di tanah untuk berburu hewan kecil seperti kadal atau tikus. Fosa aktif dalam berburu dan mempertahankan wilayahnya. Namun, mereka juga dapat beraktivitas pada beberapa saat selama siang hari jika diperlukan, terutama saat mencari makanan tambahan. Fosa umumnya tidur di tempat persembunyian yang aman seperti liang atau di atas pepohonan saat tidak berburu atau mencari pasangan. Karakteristik fosa sebagai hewan soliter dan nokturnal memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan pengejaran mangsa dan menghindari persaingan dengan hewan predator lainnya. Adaptasi ini telah membantu fosa bertahan dan menjadi predator sukses di lingkungan malam Madagaskar. Nomor 7. Pohon adalah daerah kekuasaannya. Fosa memiliki adaptasi anatomi yang memungkinkan mereka untuk memanjat pohon dengan lincah. Mereka memiliki kuku yang kuat dan tajam yang memungkinkan mereka memegang dan mencengkeram pohon dengan baik. Cakar mereka juga fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan baik permukaan pohon yang berbeda-beda. Fosa memiliki keahlian motorik yang sangat baik. Mereka dapat dengan mudah meluncur naik atau turun di batang pepohonan, melompat dari satu cabang ke cabang lain, atau merayap dengan lancar di antara ranting-ranting pepohonan. Gerakan mereka yang lincah memungkinkan fosa untuk menjelajahi pepohonan di lingkungan mereka dengan mudah. Fosa sering mendaki pohon untuk mencari mangsa. Mangsa mereka adalah hewan-hewan yang ada di atas pepohonan, sehingga fosa perlu memanjat untuk mencapainya. Dengan kemampuan memanjat yang baik, fosa dapat mengejar dan menyerang mangsa mereka di tempat yang sulit dijangkau oleh predator lainnya. Selain mencari mangsa, fosa juga sering memanjat pohon hanya untuk mendapatkan tempat istirahat. Mereka dapat naik ke cabang yang tinggi dan aman untuk beristirahat dari gangguan atau mencari perlindungan dari predator lainnya. Pohon memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi fosa untuk beristirahat dan mengamati sekitarnya. Fosa menggunakan kemampuan memanjat pohon mereka untuk menghindari persaingan dengan predator lainnya yang tidak bisa memanjat. Mereka dapat mencapai wilayah yang sulit dijangkau oleh predator lain yang tidak memiliki kemampuan untuk memanjat yang sama baiknya. Ini membantu fosa mempertahankan wilayah kekuasaannya dan mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber makanan yang tersedia. Kemampuan fosa dalam memanjat pohon dengan baik memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi habitat yang berbeda, mencari mangsa yang berada di atas pepohonan, serta mencari tempat beristirahat yang aman dari serangan siapapun. Kemampuan ini merupakan adaptasi yang penting dalam kehidupan mereka di lingkungan hutan Madagaskar. Nomor 6. Melompat dan menerkam. Fosa memiliki tubuh yang ramping dan otot yang kuat, terutama pada bagian kaki belakang. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan dan daya dorong yang diperlukan saat melompat jarak jauh. Fosa memiliki kaki belakang yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan posisi dan meluncur dengan lancar saat melompat.
Ini membantu mereka mencapai jarak yang lebih jauh dalam satu kali loncatan. Fossa memiliki keahlian motorik yang baik dalam melompat. Mereka dapat dengan cepat mengukur jarak dan mengatur tenaga yang diperlukan untuk melompat dengan akurat. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menghindari hambatan atau rintangan saat melompat di dalam hutan yang lebat. Kemampuan melompat jarak jauh memberikan keuntungan yang besar bagi fossa dalam berburu. Mereka dapat melompat dari cabang satu ke cabang lainnya dengan lebih cepat dan efisien, sehingga mendekati mangsa mereka tanpa terdeteksi. Hal ini memungkinkan fossa untuk memperoleh kejutan yang lebih baik saat menyerang mangsa mereka. Melompat jarak jauh membantu fossa mencapai mangsa yang berada di tempat yang sulit dijangkau. Beberapa mangsa, seperti burung, sering berada di atas pepohonan. Dengan melompat jarak yang cukup jauh, fossa dapat mencapai mangsa tersebut dengan lebih efektif, cepat, dan mendadak. Nomor 5. Berkurangnya populasi lemur di alam bebas. Peran fossa sebagai salah satu predator utama di ekosistem Madagaskar membuat berkurangnya populasi lemur. Fossa menduduki posisi puncak rantai makanan di ekosistem Madagaskar. Sebagai predator utama, mereka memiliki dampak besar terhadap struktur dan keseimbangan populasi hewan lain di pulau tersebut. Dengan mengendalikan populasi hewan mangsanya, fossa membantu menjaga ekosistem yang seimbang. Karena fossa memangsa lemur yang merupakan mangsa utama mereka, membuat mereka memiliki peran penting dalam mengendalikan populasi lemur. Dengan memangsa dan mengurangi jumlah lemur, fossa membantu mencegah pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dari lemur. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah tekanan berlebihan pada sumber daya yang dimiliki di pulau tersebut. Berkurangnya populasi lemur dapat berdampak pada populasi hewan lain di ekosistem Madagaskar. Misalnya, dengan jumlah lemur yang berkurang, beberapa hewan pemangsa lainnya mungkin mengalami penurunan populasi karena kehilangan sumber makanan utama mereka. Ini dapat menciptakan efek berantai pada populasi hewan lain di ekosistem Madagaskar. Nomor 4. Perkawinan unik fossa. Perilaku perkawinan ditandai dengan durasi kopulasi yang sangat panjang. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam dalam proses perkawinan. Bahkan kopulasi fossa diketahui menjadi salah satu yang terpanjang di antara mamalia lainnya. Selama kopulasi, betina fossa seringkali menggigit jantan dengan kuat di leher atau kepala untuk mengendalikan aktivitas mereka. Gigitan ini diyakini bertujuan untuk menjaga posisi kopulasi atau berkembang biak dan memastikan bahwa proses perkawinan berlangsung dengan sukses. Gigitan betina juga dapat berfungsi sebagai tanda dominasi atau penanda wilayah teritorial. Betina fossa memiliki kendali yang kuat dalam proses perkawinan ini. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih pasangan yang diinginkan dan dapat menolak atau menghindari jantan-jantan yang tidak mereka sukai. Dengan demikian, betina memainkan peran aktif dalam seleksi pasangan mereka. Di sisi lain, jantan fossa bersaing satu sama lain untuk mendapatkan akses ke betina yang diinginkan. Kompetisi antara jantan dapat melibatkan perkelahian atau interaksi yang agresif, di mana jantan yang lebih dominan dan kuat memiliki keuntungan dalam mendapatkan kesempatan untuk berpasangan dengan betina. Nomor 3. Fossa, hewan poligini. Fossa termasuk dalam kategori hewan poligini, di mana satu jantan dapat memiliki beberapa pasangan betina. Hal ini terjadi karena populasi jantan lebih banyak daripada betina dalam populasi fossa. Poligini juga berhubungan dengan strategi reproduksi dan persaingan antar jantan dalam mendapatkan akses ke betina. Perilaku perkawinan fossa yang unik ini merupakan adaptasi mereka untuk memaksimalkan peluang reproduksi dan menjaga keberhasilan perkawinan. Durasi kopulasi atau berkembang biak yang panjang, interaksi yang kuat antara betina dan jantan, serta
kompetisi antara jantan adalah bagian dari dinamika perkawinan fossa yang kompleks. Perilaku ini juga merupakan bagian dari strategi reproduksi dan interaksi sosial yang khas bagi spesies ini. Nomor 2. Ancaman perburuan. Ancaman terhadap populasi fossa akibat perburuan dan hilangnya habitat alami mereka akibat deforestasi. Salah satu ancaman utama terhadap populasi fossa adalah perburuan manusia. Fossa menjadi target perburuan karena dianggap sebagai predator yang dapat mengancam ternak seperti ayam, bebek, dan kambing. Selain itu, mereka juga diburu untuk diambil kulitnya atau sebagai trofi. Perburuan ini dapat mengurangi jumlah populasi fossa secara signifikan. Deforestasi yaitu penggundulan hutan yang luas untuk kegiatan manusia seperti pembukaan lahan pertanian, penebangan kayu, dan pembangunan infrastruktur mengakibatkan hilangnya habitat alami fossa. Sehingga fossa sebagai spesies endemik di Pulau Madagaskar yang bergantung pada hutan hujan sebagai tempat tinggal dan sumber makanan mereka, hilangnya habitat mengurangi ketersediaan mangsa dan tempat berlindung, serta mengganggu keseimbangan ekosistem di mana fossa berperan sebagai predator. Selain hilangnya habitat secara keseluruhan, fragmentasi habitat juga menjadi ancaman bagi fossa. Deforestasi menyebabkan hutan-hutan yang tersisa terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil yang terpisah. Hal ini menyulitkan pergerakan fossa dan menghambat pertukaran genetik antar populasi sehingga meningkatkan resiko kepunahan lokal. Nomor 1. Peran penting fossa di ekosistem Madagaskar. Sebagai predator puncak, mereka menduduki posisi teratas dalam rantai makanan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keseimbangan populasi hewan lain di pulau tersebut. Sebagai pemangsa yang efisien, fossa membantu mengontrol populasi hewan mangsa yang mereka buru seperti lemur dan hewan pengerat. Dengan memburu dan memakan hewan-hewan lain, fossa membantu mengendalikan populasi mereka. Fossa berperan dalam mengatur jumlah hewan yang mereka mangsa sehingga tidak melebihi kapasitas lingkungan yang ada. Pengendalian populasi ini penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh populasi hewan yang berlebihan. Kehadiran fossa di ekosistem Madagaskar juga mempengaruhi distribusi hewan lain. Fossa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mempengaruhi pola pergerakan dan distribusi hewan yang menjadi mangsa mereka. Keberadaan fossa di satu area dapat mendorong hewan yang mereka mangsa untuk menghindari wilayah tersebut atau mengubah pola perilaku mereka yang pada gilirannya dapat mempengaruhi distribusi dan kepadatan populasi hewan lain di Pulau Madagaskar. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.